menasihatkan untuk diri saya dan antum semua, janganlah kita merasa aman dari ketergelinciran, dari kebengkokan, atau yang lebih na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, dari berbalik dari Islam, berbalik menjadi ahlul maksiyah, menjadi orang-orang yang fasik setelah dia hijrah, setelah dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya hati adalah berbolak-balik, dan setiap hati manusia maka berada di antara jari-jari jemari Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah yang memiliki hak yang mutlak bagaimana keadaan hati-hati setiap hambanya. Ketika Allah menghendaki hati itu adalah hati yang istiqamah di atas fitrah, di atas iman dan Islam, maka dia akan selamat. Ketika Allah kehendaki hati itu adalah bengkok, maka dia pula akan menjadi hati yang bengkok. Sebagaimana Allah ingatkan ketika Nabiullah Musa alaihi salam, beliau berkata pada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya akulah rasul untuk kalian. Kemudian ketika itu janganlah kalian menyakiti aku. Kemudian falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kenapa kalian menyakiti aku sementara kalian tahu bahwa aku adalah rasul di tengah-tengah kalian? Kemudian ketika mereka berpaling, ketika mereka bengkok, ketika mereka menyelisih dari apa yang menjadi seruan Nabiullah Musa, azaghallahu qulubahum, Allah pun bertambah, Allah tambahkan kebengkokan mereka, karena memang mereka tidak ingin menyembuhkan dan meluruskan dari kebengkokan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Perhatikan hadirin jamaah yang mulia, ternyata terjadi pula bahwa kaum yang di tengah-tengah mereka adalah para rasul, di tengah-tengah mereka manusia yang paling mulia, tapi ternyata banyak di antara pula mereka yang bengkok. Terlebih bagaimana keadaan saya dan antum semua. Tentunya kita lebih hati-hati dan kita lebih menjaga diri kita. Tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupakan doa yang senantiasa pula dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diperbanyak oleh Rasul adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati setiap hati hamba, maka kokohkan, berikan kami ketetapan, berikan kami istiqamah, berikan kami ats-tsabat di atas agamamu, di atas iman, di atas Islam. Ketika Rasul ditanya, apakah engkau khawatir kalau hatimu akan dibengkokkan oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku pun tidak merasa aman dari ketergelinciran dan dari kebengkokan hati. Maka oleh sebab itu Nabi pun menjelaskan demikian keadaan hati setiap hamba. Demikian pula jangan pula kita merasa bahwa kita sudah menjadi ahlul khair, sudah menjadi ahli taat, ahlu ta'ah. Jangan pula kita seakan-akan sudah memiliki andil yang besar terhadap Islam, terhadap agama Allah Tabaraka Ta'ala. Tentunya Allah Maha tahu apa yang ada dalam niat-niat kita dan di dada-dada kita. Demikian pula amal-amal yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu amal yang paling aman, amal yang paling selamat ketika seseorang itu merahasiakan amal-amal kebaikan dia. Dan itu yang paling aman dan paling selamat.
Maka oleh sebab itu hendaklah kita berusaha, amal-amal kita walaupun mungkin sedikit, maka kita berusaha untuk istiqomah di atasnya. Karena istiqomah itu adalah sulit. Dan amal-amal yang paling afdal adalah itu. Ketika Nabi ditanya, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Nabi mengatakan, adwamuha wa in qallah. Amal itu istiqomah. Amal itu adalah rutin, istimrari, walaupun sedikit. Tentunya kita, ketika kita rajin sholat malam, maka jagalah sholat malam kalian. Ketika kita rajin puasa Senin Khamis, maka hendaklah kita jaga pula. Dan itulah diantara amal-amal yang akan menjadi sebab-sebab keistiqomahan kita. Ketika kita berusaha untuk istiqomah di atas kebaikan di amal kebaikan tersebut, maka tentunya Allah akan balasi kita dengan apa yang setimpal untuk kita. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan tergantung jenis amal-amal kita. Tentunya fitnah senantiasa meliputi kita, apakah itu fitnah syubhat, apakah fitnah syahwat. Dan tentunya itu ketika seseorang ditimpa fitnah tersebut, maka akan menjadikan agamanya goncang. Dan terlebih na'udzubillah nasallallahu alaihi, maka dia bisa pula terlepas daripada agamanya, terutama adalah fitnah syahwat. Bisa karena kedudukan, bisa karena ekonomi, bisa karena harta, dan yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kita senantiasa di atas istiqamah, di atas iman wal Islam. Allahumma tsabbit lana 'alal iman wal Islam wa 'alal istiqamah, na'am ala ta'atika 'ala dinika.